Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, karakteristik bermain anak kecuali. Karakteristik bermain anak kecuali: A. Bermain relatif bebas dari aturan-aturan. B. Bermain dilakukan harus sama persis dengan kehidupan nyata. C. Bermain lebih fokus hanya pada hasil akhir pembelajaran. D. Bermain hanya memerlukan interaksi dan keterlibatan anak secara individual. Yang mana teman-teman? Kecuali. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Bermain lebih fokus hanya pada hasil akhir pembelajaran. Adapun pembahasannya, karakteristik bermain anak. Yang pertama, bermain bebas dari aturan. Nah, ini bebas dari aturan. Lalu bermain kehidupan nyata. Nah, bermain kehidupan nyata. Lalu fokus pada proses. Nah, ini fokus pada hasil. Ini kebalikannya ya teman-teman. Dan bermain interaksi anak-anak. Nah, interaksi dan keterlibatan anak. Jadi yang bukan adalah bermain lebih fokus hanya pada hasil akhir pembelajaran. Nomor 2, bermain mempunyai arti sebagai berikut kecuali. Nah, arti dari bermain kecuali ya teman-teman. A. Anak memperoleh kesempatan mengembangkan potensi kecerdasan saja. B. Anak akan menemukan dirinya, yaitu kekuatan, kelemahan, kemampuan, minat, dan bakatnya. C. Memberi peluang pada anak untuk berkembang aspek fisik dan bahasa. D. Melatih indera penglihatan anak saja. Yang mana yang bukan, teman-teman? Ya, yang bukan adalah A. Anak memperoleh kesempatan mengembangkan potensi kecerdasan saja. Adapun penjelasannya, bermain mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, anak memperoleh kesempatan mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya. Yang kedua, anak akan menemukan dirinya, yaitu kekuatan, kelemahan, kemampuan, minat, dan bakatnya. Ini ya teman-teman. Nah, lalu memberikan peluang pada anak untuk berkembang seutuhnya, baik fisik, intelektual, bahasa, perilaku, psikososial, serta emosinya. Nah, ini ya teman-teman. Lalu anak terbiasa menggunakan seluruh aspek panca inderanya sehingga terlatih dengan baik. Nah, lalu yang kelima, secara alamiah memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu lebih mendalam lagi. Nah, sebenarnya yang D ini bisa juga jawabannya teman-teman, melatih indera penglihatan saja, sedangkan bermain itu melatih semua panca inderanya atau seluruh aspek panca indera. Nomor 3, aspek-aspek yang merupakan dominasi otak kanan antara lain di bawah ini, kecuali. Nah, berarti yang otak kiri ya teman-teman. Nah, A. Intuitif, B. Mengingat wajah, C. Mengingat nama, D. Tanggap terhadap demonstrasi, ilustrasi, atau instruksi simbolik.
Berarti otak kiri ya teman-teman itu biasanya mengingat nama bukan wajah. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mengingat nama. Adapun penjelasannya, nah di sini ya teman-teman sudah pernah dijelaskan. Nah, kita cari mengingat wajah atau mengingat nama ya teman-teman. Nah, di sini otak kiri mengingat nama, sedangkan otak kanan mengingat wajah. Nomor 4. Kegiatan bermain jenis ini umumnya sudah dapat dilakukan pada anak pada usia 6-11 tahun, yakni A. Permainan dengan pura-pura, B. Permainan dengan aturan, C. Permainan bangun-membangun, D. Permainan fungsional. Biasanya 6-11 tahun itu sudah tahu atau sudah memahami permainan dengan aturan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Permainan dengan peraturan atau games with rules, kegiatan bermain jenis ini umumnya sudah dapat dilakukan pada anak usia 6-11 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak sudah memahami dan bersedia mematuhi aturan permainan. Nomor 5, inti dari permainan bahasa yaitu A. Membuat anak bisa belajar bahasa dalam kondisi yang menyenangkan, B. Melatih keterampilan motorik anak, C. Membuat anak bosan belajar, D. Mengutamakan permainan kelompok. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, membuat anak bisa belajar dalam kondisi yang menyenangkan, khususnya belajar bahasa. Lalu adapun penjelasannya, inti dari permainan bahasa yaitu membuat anak bisa belajar bahasa dalam kondisi yang menyenangkan. Nomor 6, di bawah ini beberapa hal penting yang harus kita pertimbangkan dalam permainan bahasa kecuali A. Sebuah permainan sebaiknya tidak hanya sekedar menyenangkan. B. Mainkan permainan yang berbeda-beda pada tiap pelajaran yang berbeda. C. Urutan permainan yang digunakan berubah-ubah di selang-seling. D. Selalu mengakhiri aktivitas ketika tingkat kesenangan masih rendah. Nah, tentu jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Ini malah diakhiri ketika tingkat kesenangan masih rendah. Nah, adapun penjelasannya beberapa hal penting yang harus kita pertimbangkan dalam permainan bahasa antara lain. Yang pertama, sebuah permainan sebaiknya tidak hanya sekedar menyenangkan, lalu mainkan permainan yang berbeda-beda pada tiap pelajaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, urutan permainan yang digunakan berubah-ubah di selang-seling. Yang keempat, selalu mengakhiri aktivitas ketika tingkat kesenangan masih tinggi. Lalu berpikirlah jauh ke depan. Lalu membuat permainan bahasa merupakan bagian dari silabus. Lalu yang ketujuh, perhatikan tingkat kemampuan bahasa. Dan yang kedelapan, ukuran kelas harus dipertimbangkan. Nomor 7, permainan bahasa untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak tunagrahita ringan, diantaranya seperti animal noise atau A. Bertukar identitas, B. Bertemu dengan orang asing, C. Menyatukan keluarga, D. Menirukan suara binatang. Namanya saja animal noise. Nah, animal itu binatang, noise itu suara ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, animal noise yaitu suara binatang. Nomor 8, bahan ajar merupakan sumber tidak langsung adalah A. Buku teks, B. Handout, C. Program video, atau D. Modul. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Program video. Adapun penjelasannya sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan secara tidak langsung, bahan pembelajaran merupakan bahan penunjang yang berfungsi sebagai pelengkap. Contohnya adalah buku bacaan, majalah, program video, leaflet, poster, dan komik pengajaran. Nomor 9, peran bahan ajar bagi anak tunagrahita adalah A. Sebagai pegangan dalam penguasaan materi pelajaran, B. Wawasan bagi siswa untuk pemahaman substansif secara komprehensif, C. Sebagai bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar, D. Mempermudah dalam menentukan metode mengajar.
Ya, jawaban yang tepat adalah A sebagai pegangan dalam penguasaan materi pelajaran. Adapun penjelasannya, peran bahan pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, sebagai pegangan siswa dalam penguasaan materi pelajaran untuk mencapai kompetensi yang dicanangkan. Yang kedua, sebagai informasi atau pemberi wawasan secara mandiri di luar yang disampaikan oleh guru di kelas. Lalu yang ketiga, sebagai media yang dapat memberikan kesan nyata berkaitan dengan materi yang harus dikuasai. Lalu yang keempat, sebagai motivator untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi tertentu. Lalu yang kelima, mengukur keberhasilan penguasaan materi pembelajaran secara mandiri. Nomor 10, pemilihan bahan ajar merupakan kegiatan yang penting bagi guru karena A. Kurikulum atau silabus dituliskan secara garis besar. B. Kurikulum atau silabus dan materi bahan ajar ditulis secara garis besar. C. Kurikulum atau silabus ditulis secara rinci. D. Kurikulum atau silabus dan materi bahan ajar ditulis secara rinci. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Kurikulum atau silabus dan materi bahan ajar ditulis secara garis besar. Adapun penjelasannya, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kurikulum atau silabus, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk materi pokok. Tugas guru adalah menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.